Halo, perkenalkan nama saya Rika Angelina Syadari dengan NIM 1332221 dari Prodi D3 Teknologi Komputer. Di sini saya akan menjelaskan proyek saya dari mata kuliah pengenalan basis data, yaitu proyek merancang, membangun, dan mengelola basis data. Di sini saya mengambil topik dari proyek akhir satu saya yang berjudul Data Komoditas Harga Pangan. Berikut adalah rancangan basis data IR diagram saya. Terdiri dari 5 entitas. Yang pertama yaitu komoditas, harga, waktu, pasar, dan lokasi, di mana memiliki atribut masing-masing. Yang pertama adalah komoditas, atributnya yaitu kode komoditas dan nama komoditas. Di tabel harga yaitu kode harga, kode komoditas, kode lokasi, kode pasar, kode waktu, dan harga. Di tabel lokasi itu atributnya yaitu kode lokasi dan nama lokasi. Di entitas pasar, atributnya yaitu kode pasar dan jenis pasar. Di tabel waktu itu kode waktu, tanggal, bulan, dan tahun. Berikut adalah hasil translasi dari IR diagram tersebut. Lalu, saya akan melakukan validasi terhadap rancangan dengan konsep normalisasi. Database tersebut sudah sesuai dengan konsep normalisasi karena telah memenuhi aturan normalisasi hingga tingkat normalisasi bentuk normal, yaitu third normal form. Berikut adalah alasan mengapa database tersebut sudah sesuai dengan konsep normalisasi. Yang pertama, karena tabel-tabel telah dibagi dengan baik berdasarkan entitas-entitas yang saling terkait. Setiap entitas memiliki tabel sendiri dengan atribut-atribut yang relevan. Yang kedua, atribut dalam setiap tabel memiliki dependensi fungsional yang tepat. Tidak ada atribut yang redundan dan terduplikasi dalam tabel-tabel tersebut. Yang ketiga, setiap tabel memiliki satu kunci primer yang unik untuk mengidentifikasi setiap baris data secara unik. Yang keempat, kunci asing digunakan untuk menghubungkan tabel-tabel yang terkait, menjaga integritas referensial antara mereka. Yang kelima, tidak adanya ketergantungan transitif atau dependensi fungsional yang tidak perlu dalam struktur database. Dengan menerapkan normalisasi, database tersebut telah dirancang dengan baik untuk menghindari redundansi data, meningkatkan efisiensi penyimpanan data, dan memungkinkan manipulasi data yang lebih fleksibel. Hal ini juga membantu mencegah anomali data dan memudahkan pemeliharaan dan pengembangan sistem yang menggunakan database tersebut. Berikut adalah hasil tabel saya dari basis data. Lalu berikut adalah database saya. Lalu selanjutnya adalah data dummy yang saya gunakan untuk membuat database saya. Yang pertama yaitu data dummy tabel komoditas, yang berisikan kode komoditas dan nama komoditas. Yang kedua, data dummy tabel lokasi itu yang berisikan kode lokasi dan nama lokasi. Yang ketiga, di data dummy tabel pasar yang berisikan kode pasar dan jenis pasar. Yang keempat, di tabel penjual berisikan kode penjual dan nama penjual. Yang kelima, yaitu tabel waktu yang berisikan waktu, tanggal, bulan, dan tahun. Yang keenam itu data dummy tabel harga yang berisikan harga, kode komoditas, kode lokasi, kode pasar, kode penjual, dan kode waktu. Yang selanjutnya adalah saya membuat 10 query yang menampilkan data dari satu tabel. Tabel pertama ini menampilkan data harga yang memiliki harga lebih dari 10.000, dan query ini menggunakan clause where dengan kondisi harga lebih besar dari 10.000 untuk memfilter data harga yang memiliki harga lebih dari 10.000. Yang selanjutnya itu adalah menampilkan data harga dengan urutan hingga yang terurut dari yang termurah ke yang termahal menggunakan clause order by dengan argumen harga ASC untuk mengurutkan harga secara ascending dari yang terendah ke yang terbesar berdasarkan kolom harga. Yang selanjutnya adalah menampilkan data harga yang memiliki harga antara 5.000 dan 20.000 yang menggunakan clause where dengan kondisi harga between 5.000 dan 20.000. Berikut. Lalu selanjutnya adalah menampilkan data harga yang memiliki harga maksimum, dan query ini menggunakan clause where dengan harga select max harga from data harga.
Berikut juga untuk selanjutnya yang saya gunakan untuk menampilkan 10 query. Lalu di sini juga saya membuat 10 query untuk menampilkan data dari beberapa tabel yang mencakup inner join, left or right join. Yang pertama saya menggunakan inner join antara tabel data harga dan komoditas untuk menampilkan harga dan nama komoditasnya. Lalu menggunakan left join antara tabel data harga dan penjual untuk menampilkan harga dan nama penjual. Lalu saya menggunakan right join antara tabel data harga dan lokasi untuk menampilkan harga dan nama lokasi. Lalu saya membuat 5 penggunaan subquery. Yang pertama itu untuk menghitung jumlah harga di atas rata-rata harga. Yang menggunakan clause-aware untuk memfilter data harga yang memiliki harga di atas rata-rata. Yang berikutnya juga mencari kode komoditas dari penjual dengan kode 112 dalam tabel data harga dan hasilnya digunakan dalam clause-aware untuk memfilter data komoditas yang dijual oleh penjual tersebut. Begitu juga untuk subquery yang selanjutnya. Sekian yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.